Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan perjuangan kita, ya, perjuangan menuntut ilmu dalam pelajaran bahasa Indonesia masih dengan Bapak. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks cerita hikayat dalam bagian yang pertama, ya. Kita lihat dulu apa sebenarnya itu cerita rakyat. Sebelum kita sampai ke hikayat, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan cerita rakyat, ya. Nah, cerita rakyat merupakan bagian dari kajian folklore yang ada di Indonesia yang perlu dilestarikan. Mengingat hanya sebagian kecil saja cerita rakyat yang diangkat atau diperdengarkan saat ini. Keberadaan cerita rakyat di era modern ini sudah jarang ditemui, terutama cerita rakyat dari daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Apalagi pada masa teknologi yang canggih dan hebat seperti ini, cerita rakyat memang sudah banyak ditinggalkan atau mungkin sudah banyak yang terlupakan. Mengingat pentingnya sebuah peninggalan leluhur yang memberikan nilai-nilai budaya dalam sebuah cerita rakyat, maka sudahlah sepantasnya kita generasi muda ini menjaga, mencari dan mengangkat kembali folklore Indonesia agar di kemudian hari nanti tidak terlupakan. Oleh karena itu diperlukanlah penggalian, pembelajaran, ya, tentang cerita rakyat di masa-masa ini, khususnya pada nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan patokan hidup, ya, bisa kita jadikan cerminan hidup kita sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Nah, kemudian setelah definisi dari cerita rakyat, kita lihat lagi bagaimana pengertian dari hikayat. Ya, hikayat itu termasuk dia dalam bagian cerita rakyat. Nah, nanti kalau kita perinci lagi, ya, hikayat itu kan bagian dari cerita rakyat. Ya, cerita rakyat itu apa saja? Ada nanti legenda, ada mite, ya, ada dongeng, ya. Banyak lagi cerita-cerita rakyat Nusantara. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra Melayu, ya. Karya sastra Melayu. Nah, ini perlu garis bawah ini. Karya sastra Melayu lama. Ada kata sastra Melayu lama, ya, bukan sastra Melayu modern. Yang berbentuk prosa, yang berisi cerita, undang-undang, silsilah, sifat jarkaan, keagamaan, historis, biografis, dan atau gabungan sifat-sifat yang dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat, dan sekadar untuk meramaikan pesta, ya. Misalnya hikayat Hang Tuah dan hikayat 1001 Malam. Salah satu hasil karya sastra Melayu tradisional adalah hikayat. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu dan menceritakan. Hikayat menyampaikan kisah manusia legendaris dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat manusia, seperti kemampuan berbicara, ya, kemampuan bertingkah laku seperti manusia. Hikayat jarang digambarkan sebagai laporan yang bersifat sejarah. Jadi hikayat tidak bisa dijadikan bahan objektif sejarah, ya, karena tidak bisa dibuktikan secara akal maupun secara metodologis. Jadi hikayat masuk di dalam karya sastra. Hikayat ini diturunkan dari bahasa Arab yang berarti kisah, cerita, dan dongeng. Pengertian hikayat dapat ditelusuri dalam sastra Arab, sastra Melayu, dan sastra Indonesia. Di dalam sastra Indonesia, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa cerita yang panjang, ditulis dalam bahasa Melayu, bersifat sastra lama, dan sebagian besar mengisahkan kehebatan serta kepahlawanan orang ternama, yaitu para raja dan orang-orang suci di sekitar istana. Kemudian beberapa ciri-ciri dari hikayat, ya. Yang pertama, isi dari
hikayat mengisahkan tentang tokoh-tokoh raja dan keluarga-keluarga raja, atau nama lainnya adalah istana sentris. Kemudian hikayat bersifat pralogis, yaitu mengangkat logikanya sendiri yang tidak sama dengan logika umum. Artinya kalau di zaman saat ini tidak masuk akal terjadi, tapi dalam cerita hikayat itu dapat berterima. Yang ketiga, menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau kata-kata yang tidak lugas, ya, kata-kata yang tidak langsung dipahami orang banyak. Nah, kata-kata kiasan ini banyak sekali dalam cerita-cerita hikayat. Biasanya untuk memperindah kata-kata, ya, menutupi kata-kata yang kasar, ya, misalnya seperti eufemisme, ya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang susah dipahami, karena ini bahasa Melayu tentu tidak sama dengan bahasa Indonesia kita, ya, jadi banyak kata-kata yang kita kurang memahaminya. Nah, yang terakhir adalah struktur kalimat tidak efektif, tentu ya, karena ini karya sastra, maka jauh dari penggunaan kalimat yang efektif. Jadi syarat dari karya sastra itu memang tidak terbebani oleh kalimat-kalimat efektif atau kalimat yang baku. Kemudian kita lihat contoh dari hikayat. Nanti sekaligus juga kita analisis ini. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kedi pun hamilah dan bersalin 2 orang anak laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluarnya dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua sebagai Syahperi dan anak yang kedua diberi nama Indra Bangsawan. Nah, kalau kita lihat, ya, ciri pertama dari hikayat adalah mengisahkan tentang kehidupan raja, ya. Ini terbukti dari kisah Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial ini, ya. Nah, jadi raja ini memang sangat menonjol dalam cerita hikayat. Yang kedua, ciri ketiga hikayat yaitu menggunakan kata kiasan seperti adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang, ya. Ini kata-kata ini penuh dengan konotatif ini. Maksudnya apa dengan panah dan dengan pedang, ya? Mungkin diibaratkan anak laki-laki itu sekuat panah dan sekuat pedang, yaitu kiasannya. Kemudian, ya, saya teruskan ceritanya. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekalian dia diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, ciri keempat dari hikayat yaitu menggunakan kata-kata yang sulit. Setelah kita baca memang kata-katanya tidak terlalu kita pahami, ya, karena ini bahasa Melayu lama ini. Ya, oke. Nah, itu yang ketiga. Kemudian kita lihat, ya, ini lanjutan cerita yang tadi. Nah, langsung saja. Ciri kedua tadi yang pertama di awal tadi ada ciri yang ketiga, ya. Ini Bapak langkahi. Ini ciri yang kedua yaitu memiliki logika sendiri. Nah, maksudnya logika sendiri ini bagaimana, ya? Dalam cerita hikayat banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami atau kita terima kejadiannya, peristiwa dalam cerita hikayat ini pada masa saat ini. Misalnya
Putri Ratna Sari pun keluarlah dari gendang itu ya. Nah, tidak mungkin ada seorang wanita bisa keluar dari gendang ya. Oke, banyak lagi nih. Ada Garuda ya. Burung Garuda itu adalah makhluk khayali dan tidak ada di saat ini. Kemudian ini lanjutannya kita lihat. Oke. Nah, ciri yang kelima yaitu menggunakan kalimat yang kurang efektif ya. Kita tahu tadi di awal memang ini karya sastra, maka penggunaan kalimat efektifnya memang sangat sangat kurang ya. Misalnya ia masuk di sebuah gua ya, harusnya ia masuk ke dalam sebuah gua ya. Oke, nah itu saja untuk hari ini. Nah, hari ini tidak ada kuis ya, tetapi kamu harus tetap memahami, mengulang-ulang pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.